Hyper IgE syndrome, jadi IgE saya tinggi dan ITP tadi ya. Betul, dan Sjogren syndrome, jadi ada beberapa kekeringan dalam mata, jadi mata saya itu suka kering ya? Suka kering, kemudian mulut air liur juga kering. gitu, kulit gampang alergi. Saya sampai sekarang itu nggak bisa kena perban, jadi langsung suka alergi. Nah itu jadi sekitar 6 bulan yang lalu, dan sekarang saya masih treatment berobat dan LDHS ini sangat membantu untuk perbaikan kondisi saya sehingga saya masih bisa aktif bekerja sampai sekarang. Nanti kita bahas tuh ya seperti apa tuh 5 dasar hidup sehatnya ya. Kita harus jeda kembali. Bagi Anda juga jangan kemana-mana ya. Kita masih akan membahas mengenai penyakit autoimun. Tapi sebelumnya ada info sehat untuk Anda. 5 dasar hidup sehat. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, selain konsumsi obat secara rutin, penyintas autoimun atau penderita autoimun juga wajib menerapkan pola hidup sehat. Dan berikut ini 5 dasar hidup sehat program nasional Senyum Indonesiaku. Gaya hidup sehat dimulai dari pemilihan makanan sehat, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pastikan lingkungan selalu bersih dan sehat. Dan makanan yang dianjurkan antara lain nasi merah, coklat atau nasi hitam, tempe dan tahu non-CMO. Aktif mandiri. Coba lakukan olahraga 30 menit setiap harinya, dan olahraga yang dijalani sebatas kemampuan Anda. Selain itu, cobalah menanam bahan pangan sendiri yang bebas bahan kimia. Pengendalian stres. Anda bisa melakukan melalui ibadah. Dengan beribadah, maka Anda akan merasa lebih dekat dengan Tuhan dan akan merasakan ketenangan. Selain itu, lakukan komunikasi positif dan manajemen waktu yang baik. Terus belajar, perkaya wawasan dan bergabung dengan komunitas pembelajar. Ketahui hak dan kewajiban pasien, ketahui informasi mengenai obat dan mengelola keuangan dengan baik. Hidup positif bisa dilakukan untuk menyimbangkan otak, bekerja secara cerdas dan tersenyum setiap saat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini Dunia Sehat masih membahas mengenai penyakit autoimun. Kita langsung lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Herni Basir, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mulia Cilduk, dan juga Insinyur Ganis Trisnanisasi, penyintas autoimun HIS-SS, dan juga Dewan Pembina Marisa Cordoba Foundation atau MFC. Baik dokter, tadi kita sudah dengar ternyata memang gejalanya bisa tidak nampak dari kecil, tapi tiba-tiba di usia dewasa nampak begitu ya dok ya? Memang bisa seperti itu ya dok? Iya, bisa saja. Jadi memang waktu kecilnya tidak bermasalah, tapi begitu usia dewasa tiba-tiba langsung muncul begitu saja keluar klinis. Ya. Kenapa sih anak-anak dan juga wanita usia produktif yang kemudian tadi jadi banyak berpotensi? Jadi sebenarnya masih diduga sih. Untuk wanita usia reproduksi, hal ini dikaitkan dengan pengaruh hormon. Dalam hal ini hormon estrogen. Jadi untuk penyebab pastinya mengenai kenapa hormon estrogen sangat berperan sampai saat ini belum diketahui. Tadi kan ada yang dari eksternal, ada juga dari matahari, ada dari polusi juga ya. Berarti ada orang-orang yang lebih berpotensi nggak dokter, misalnya di pekerjaan seperti apa atau bagaimana? Jadi mereka yang berpotensi kembali lagi kepada faktor risiko yang tadi dijelaskan. Jadi yang pertama misalnya untuk genetik. Misalnya dalam keluarga ada yang mengalami penyakit autoimun, anggota keluarga yang lain pun berpotensi untuk menderita penyakit yang sama. Tapi belum tentu autoimun yang jenis yang sama ya. Betul. Tapi dan ini kan hanya satu di antara beberapa faktor saja, masih bersifat multifaktorial. Kemudian jenis kelamin, perempuan potensinya lebih besar dibandingkan dengan pria, terutama perempuan pada usia reproduksi. Kemudian orang-orang dengan pola hidup yang tidak sehat, makanannya yang kandungan zat kimianya berlebihan, atau mereka dengan sering terpapar sinar matahari, atau orang-orang dengan aktivitas fisik olahraganya kurang. Iya. Dan atau yang sering berjemur matahari kemudian ya dok? Yang berlebihan. Iya. Nah, Ibu Ganis tadi kan memang selain ada penyintas, ada dokter, ada juga banyak orang yang bisa membantu penyintas ya. Kalau kegiatan-kegiatannya di organisasi seperti apa saja nih? Selain tadi ada grup dari WhatsApp ya? Kegiatannya sudah cukup banyak ya Mbak ya. Satu perlu kami informasikan bahwa di Marisa Cordoba Foundation ini ada portal web namanya www.marisacordoba.or.id. Jadi ini untuk mengatasi minimnya informasi mengenai autoimun. Jadi masyarakat yang masih
bingung mengenai autoimun bisa mengakses portal tersebut. Kemudian kegiatan kami di situ satu dengan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kami mengadakan program IAC, Indonesian Autoimmune Campaign. Di situ merupakan wadah bagi sekitar kurang lebih 20 yayasan autoimun, di mana kami sama-sama melaksanakan satu program, yaitu program nasional Senyum Indonesiaku. Kemudian yang ketiga, kita sudah melaksanakan Akademi API, yaitu Akademi Autoimmune Preneurship Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan misi yang ketiga tadi. Jadi kita memberdayakan para penyintas autoimun untuk menjadi entrepreneur. Pada saat ini di Bali sudah ada salon, itu diikuti oleh 30 penyintas autoimun. Kemudian di Jakarta sendiri ada namanya iFit Eatery. Jadi di situ ada sekitar 30 entrepreneur autoimun juga yang berkecimpung di sana, Mbak. Kemudian yang puncaknya itu setiap tahun kami mengadakan Indonesia. Itu adalah penghargaan yang diberikan oleh Menteri KPPA tadi untuk para penyintas autoimun. Dan saat ini kami sedang menyusun buku yang disusun oleh 20 dokter dan sekitar 36 penyintas autoimun. Jadi pengalaman pribadi mereka kami terbitkan dalam satu buku. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu media untuk campaign autoimun ini bisa diwaspadai oleh seluruh masyarakat karena memang Indonesia. Tadi gejalanya harus pemeriksaan yang panjang, harus diketahui ya. Kadang-kadang kita nggak aware gitu loh, menyepelekan atau bagaimana. Nah, daripada nanti tiba-tiba saya sendiri pada waktu itu udah 3 hari di ICU. Nggak mau lagi. Memang karena proses yang panjang, apabila diketahui lebih awal, pastinya bisa membantu banyak orang, jadi tidak harus melewati proses yang begitu panjang sampai diketahui. Kegiatan-kegiatan seperti ini memang membantu atau seperti apa nih, Dok? Jadi kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi, menurut saya bukan hanya untuk penyakit-penyakit autoimun saja sih, tapi untuk penyakit secara keseluruhan pun sangat membantu, karena ini akan memberikan dampak yang positif, akan mengurangi gejalanya, sehingga pengobatannya pun juga akan lebih minimal. Karena memang semua penyakit kalau diketahui lebih awal bisa meminimalisir kita pengobatannya juga tidak perlu. Bahkan pasien bisa sampai pada tahap remisi. Jadi remisi itu suatu kondisi di mana pasien dapat bertahan tanpa menggunakan obat-obatan. Nah, satu lagi program yang cukup penting yang kita sedang adakan itu iFit application, Mbak. Sekarang lagi model di handphone bisa download aplikasi. Nah, ini bedanya, ini aplikasi untuk autoimun. Jadi di situ masyarakat luas bisa mengakses info. Kemudian buat penyintas akan diingatkan mengenai jam-jam makan 5 dasar hidup sehat tadi itu. Kemudian karena kita pola makan yang baik adalah yang tidak mengandung 4P dan GMO. Jadi 4P itu tidak bahas mengandung. Nih berarti yang 5 dasar hidup sehat ya. Apa saja sih nih? Ibu boleh mulai masuk nih. Apa saja tuh tadi? Berarti yang pertama P-nya apa nih? Iya, P pertama itu tidak mengandung pengawet pastinya. Pengawet seperti MSG ya, Bu, dan pengawet. Kemudian tidak ada perasa, pemanis buatan. Kemudian satu lagi pengawet pewarna. Dan satu lagi ini yang terakhir adalah rekayasa genetik seperti yang terjadi pada kedelai-kedelai yang beredar di masyarakat. Jadi nggak semua tempe itu sehat untuk dikonsumsi. Kita harus cari tahu lebih banyak. Betul, ya? mencari sumber makanan yang bebas 4P dan satu rekayasa genetik ini tidak mudah. Nah, di iFit application ini nantinya para penyintas atau masyarakat yang menginginkan hidup sehat bisa di situ ada iFit Market namanya. Jadi istilah yang sekarang itu lagi ngetren itu organik lah, organik lah, tidak mengandung pestisida dan lain-lain. Nah, itu bisa diakses di situ. Gitu. Itu baru yang masalah makanan ya. Nanti kita ngobrol lagi ya, Ibu ya. Kita harus jeda sebentar nih. Bagiannya juga yang masih ingin tahu ya mengenai bagaimana penyakit autoimun ini, bagaimana mencegahnya, bagaimana juga nanti pengobatannya. Kita masih akan bahas lebih lanjut nih di Dunia Sehat. Tapi sebelumnya ada info sehat lagi untuk Anda. Manfaat beras coklat bagi kesehatan. Ini dia.
Pemirsa Dunia Sehat, dibandingkan dengan beras putih, beras coklat memiliki lebih banyak nutrisi yang dapat membuat Anda lebih sehat. Karena beras coklat mengandung karbohidrat, serat, vitamin B kompleks, fosfor, selenium, mangan, kalium, dan magnesium. Dan berikut ini manfaat beras coklat bagi kesehatan. Menurunkan resiko kanker usus besar. Tingginya kadar selenium dan fenol di dalam beras coklat diduga membuatnya dapat membantu menurunkan resiko terjadinya kanker usus besar. Selain itu, banyaknya serat di dalam beras coklat juga dapat membantu menjaga kesehatan usus besar dan saluran cerna Anda. Mencegah penyakit jantung. Mengkonsumsi banyak beras coklat mungkin dapat membantu melindungi jantung Anda dari berbagai gangguan jantung dan pembuluh darah. Sebuah penelitian di Amerika menduga bahwa suatu lapisan jaringan di sekitar beras coklat atau lapisan ini dihilangkan saat membuat beras putih, dapat mengurangi kerja protein angiotensin 2 yang telah dikenal dapat meningkatkan resiko terjadinya aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah dan tekanan darah tinggi. Mencegah kanker payudara. Lignin yang terdapat di dalam beras coklat diduga dapat mencegah pertumbuhan sel-sel kanker payudara. Menurunkan kolesterol. Beras coklat merupakan sumber serat larut air yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL di dalam darah. Selain itu, ada dugaan bahwa minyak yang terdapat di dalam beras coklat dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, serta meningkatkan kadar kolesterol HDL. Membantu menjaga berat badan. Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat biasanya dapat membuat Anda kenyang lebih lama, sehingga membuat Anda makan lebih sedikit dan dapat membantu menjaga berat badan Anda. Beras coklat merupakan sumber serat yang memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan beras putih. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Beras coklat juga mengandung serat tidak larut air yang dapat ada lebih lama di dalam usus Anda dan membantu proses pencernaan serta proses pengeluaran sisa makanan. Serat jenis ini juga dapat menarik air ke dalam usus yang dapat memperlancar kerja usus dan mencegah terjadinya sembelit. Membantu mengendalikan kadar gula darah. Adanya serat di dalam beras coklat membuatnya lebih lama dicerna dibandingkan dengan beras putih. Beras coklat memiliki indeks glikemik yang rendah. Hal ini berarti bahwa beras coklat tidak menyebabkan peningkatan kadar gula darah secara mendadak. Oleh karena itu, sangat baik dikonsumsi oleh penderita diabetes tipe 2. Membantu menjaga kesehatan sistem syaraf. Beras coklat mengandung banyak mangan yang diperlukan oleh tubuh untuk membentuk asam lemak dan berbagai jenis hormon yang diperlukan untuk menjaga kesehatan sistem saraf Anda. Menguatkan tulang. Beras coklat juga mengandung magnesium yang merupakan mineral penting untuk menjaga kesehatan tulang bersama dengan kalsium dan vitamin D. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang dan menyebabkan terjadinya osteoporosis di masa tua. Terima kasih, masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit autoimun. Kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Herni Basir SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mulia Ciledug, dan juga Insinyur Ganis Trisnanisasi, seorang penyintas autoimun HIS-SS, dan juga Dewan Pembina dari Marisa Cordoba Foundation atau MFC. Baik dok, Ibu tadi kan sudah bahas mengenai yang 5 dasar hidup sehat, yang makanannya tadi ya, tidak boleh pewarna, pengawet, pemanis buatan, perasa, dan juga yang rekayasa genetik. Selain itu apalagi nih yang harus dilakukan selain menjaga makanan? Nah, yang paling penting ini adalah pengendalian stres. Jadi memang harus dihindari stres supaya si imunnya itu tidak agresif. Kemudian aktif mandiri, jadi selain makanan kita juga harus aktif berolahraga. Misalnya tidak perlu berat-berat, cukup secara rutin sesuai kemampuan, karena penyintas ini juga lelah tadi ya. Betul, jadi bisa dengan jalan kaki sekitar 15-30 menit. Kemudian untuk asupan vitamin D itu perlu untuk berjemur gitu. Perlu untuk berjemur. Ya itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi pengobatan dari dokter diimbangi dengan pola hidup yang seperti tadi, insya Allah akan remisi yang disebutkan Ibu Dr. Herni tadi akan segera tercapai. Jadi kita tidak perlu tergantung pada obat. Betul sekali. Tadi memang sudah disebutkan 5 dasar hidup sehatnya nih dokter. Kalau tadi memang dilakukan secara rutin, apa yang bisa dilakukan, yang bisa dicapai selain tadi dari remisi? Kalau organ-organ yang rusak cuma bisa terbantu jadi baik atau seperti apa nih dok? Jadi manfaatnya selain untuk mengurangi gejala dan mencapai remisi,
untuk mengembalikan kepada kondisi yang normal seperti semula mungkin agak sulit. Karena terapi-terapi yang diberikan pun masih bersifat simptomatik saja, bukan terapi yang kausatif. Karena penyebab penyakit ini bersifat idiopatik. Jadi kalau bersifat idiopatik tidak diketahui dengan pasti, maka pengobatannya pun juga hanya bersifat simptomatik. Menekan gejala Iya, tadi menekan ya. gejala dan mengurangi gejala yang muncul. Oke, baik. Nah, dokter, kita kan tadi sempat dengar ceritanya Ibu kan sulit sekali untuk menuju ke diagnosis kalau sakitnya tuh ini Betul. begitu ya. Kalau kita tahu lebih awal, pemeriksaan kalau ke dokter tuh seperti apa sih kalau kita ada gejala-gejala autoimun begitu ya, Dok ya? Karena gejalanya bervariasi, maka untuk diagnosis awalnya pun juga agak sulit, Mbak. Jadi paling pemeriksaan secara umum, yaitu misalnya pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan untuk melihat tanda-tanda peradangan dalam darah, yaitu laju endap darah, pemeriksaan C reaktif protein. Sedangkan pemeriksaan khusus tergantung dari manifestasi klinis apa yang muncul. Misalnya dengan tanda-tanda diabetes mellitus, ya pemeriksaan yang dilakukan khusus untuk pemeriksaan gula darah. Untuk diabetes mellitus tipe 1, pemeriksaannya adalah pemeriksaan islet cell antibody. Kemudian untuk pemeriksaan pada gangguan tiroid, ya memang bervariasi. Menurut datanya ada nggak Ibu yang kayak Ibu kan berarti kena penyakitnya 2 jenis begitu ya, Bu? Iya, dua jenis. Memang biasanya Dua begitu ya, tidak cuma kena satu jenis aja. Jadi pada waktu itu karena saya mengalami, jadi saya 1 tahun itu 6 kali operasi ya. Jadi dan kebetulan di jenis saya itu inflamasi atau peradangan after surgery. Jadi setelah operasi itu kalau untuk yang normal bisa langsung mengering dengan cepat. Nah kalau saya itu meradang sangat lama sekali. Jadi proses pengeringan di dalam organ itu lama Sulit, sekali. ya? Nah dari situ baru dicek lagi Ketahuan untuk jenis berikutnya. Berpikir ke arah jadi autoimun. berkembang terus. Jadi semakin ada gejala baru gitu. Jadi Jadi memang ada kemungkinan orang Jadi ada. beda dengan kalau cancer langsung ke satu titik dan langsung bisa ditentukan. Nah kalau autoimun ini kadang-kadang ya itu seringkali ketahuan ya kemana, ada beberapa tadi yang tidak seribu tertolong aja, ya. karena itu awareness gejalanya itu tidak langsung. Jadi kalau dia memang terjadi. sudah tahu dia autoimun, dia bisa langsung informasi ke dokternya, bisa lebih ada pencegahan yang Betul, lebih baik ya. betul. Tadi kalau ada 5 dasar hidup sehat ini diterapkan, bisa untuk pencegahan juga nggak sih, dokter? Kalau untuk 5 dasar hidup sehat ya sangat bermanfaat untuk pencegahan karena salah satu faktor pemicunya adalah pola Dari hidup eksternal yang aja. tidak sehat ya. Kalau kita jaga makanan, tadi berolahraga dengan Betul. baik, ya semoga walaupun ada genetik bisa ditekan lah, Bisa paling tidak ditekan, begitu ya. ya, Karena- kira-kira ya. Nah kalau tadi kita lihat di lapangan banyak yang belum terdata. Memang masih banyak yang belum sadar mengenai penyakit autoimun atau sudah tahu tapi takut untuk memeriksakan diri atau seperti apa nih, Bu? Saat ini Marisha Cordoba Foundation sudah mewakili mempunyai perwakilan sekitar di 24 wilayah atau 24 provinsi dan nanti akan insya Allah akan berkembang terus. Tadi kan memang ada ketidaktahuan pada awalnya yang bisa jadi sulit. Kalau sampai tidak tahu, sampai didiamkan saja penyakitnya, ada komplikasi yang paling berat, bisa apa nih dokter yang terjadi? Karena bahasannya kan sangat luas. Jadi tergantung dari organ mana dulu yang mengalami gangguan. Bisa sampai ada kegagalan ginjal, mungkin Bisa, sampai jadi parah ya. misalnya pada SLE, pada tahap lanjut bisa terjadi gagal ginjal tahap akhir akibat dari penyakit dari SLE-nya ini. Bisa terjadi gangguan pada jantung karena salah satu komplikasi dari SLE adalah terjadinya penimbunan cairan pada organ-organ tertentu seperti pada jantung atau pada paru. Jadi pasiennya bisa masuk dalam kondisi sesak napas yang berat. Oke, jadi memang kalau diketahui lebih awal pasti jadi lebih sudah langsung tuh ya ngerem makanannya, harus betul. sudah tahu olahraganya lebih banyak. Jadinya memang ada pertahanan diri yang sudah dilakukan selain daripada pengobatan ya. Kalau pengobatannya seperti apa sih, dokter? Pengobatannya kembali lagi, pengobatan itu ada yang bersifat non farmakologik dan yang bersifat farmakologik. Non farmakologik seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu menerapkan pola hidup sehat, makanan yang seimbang, olahraga yang teratur sesuai dengan kemampuan kita, kemudian menghindari zat-zat yang terutama zat-zat yang mengandung zat kimia yang berlebihan. Kemudian yang untuk terapi farmakologiknya sendiri dibagi lagi menjadi 2. Jadi karena penyakit autoimun ini merupakan penyakit yang terjadi akibat kekebalan tubuh yang berlebihan, maka
pengobatan umumnya adalah obat-obatan yang bersifat menekan sistem imun atau imunosupresif. Itu harus diminum seumur hidup atau seperti apa? Enggak juga. Enggak juga ya? Jadi ada fase-fasenya. Jadi di mana kondisi pasiennya sudah mulai membaik, gejalanya sudah berkurang, dosis obatnya bisa dikurangi atau di tapering. Justru Diturunkan secara bertahap. Itu sudah remisi ya. Berarti kalau sudah remisi tadi 5 hidup sehatnya nih harus digenjot ya supaya jangan harus minum obat lagi. Betul. Bisa bertahan tanpa obat-obatan. Kita jeda sebentar ya. Baik, bagi Anda juga pemirsa yang masih ingin tahu lebih banyak nih mengenai penyakit autoimun, mungkin bagaimana